Ya, oke. Ya, Ya, langsung. bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam Zoom meeting room ya, untuk bersama-sama melanjutkan bimbingan teknis bagi calon guru penggerak. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih, ya, yang bisa menjadi calon guru penggerak yang diharapkan nantinya bisa menggerakkan komunitas-komunitas yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, di hari yang sangat gembira ini, ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nina Ratna Suminar. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum saya lanjutkan materi ini, ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu ini Bapak Ibu ini. Saya lihat ya, saya hanya bisa melihat nama ya, belum kenal lengkapnya Bapak Ibu dari mana ya, nanti sambil proses berjalan ya. Saya lihat di sini ada Pak Jalal, ada Pak Sutarji, ada Ibu Lulu ya, ada Bapak Iden dan peserta yang lainnya dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, salam kenal untuk kita semua ini ya. Saya Salam kenal, Bu. Ya, salam kenal ya Pak Iden, Pak Sutarji dan Bapak Ibu yang lain. Ya, Ibu cukup terkenal ya. Cukup terkenal ya. Ya, nama saya Nina Ratna Suminar, Widya Iswara, LPMP DKI Jakarta. Nah, untuk sesi refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara ini, ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa kesepakatan, ya, kesepakatan agar proses kita berjalan lancar. Ya, diharapkan Bapak Ibu memastikan berada dalam saluran internet yang kuat ya, supaya bisa mengikuti materi ini dengan baik. Kemudian nanti kalau akan mengajukan pertanyaan, silahkan bisa ditulis di chat box atau di raise hand ya, untuk mengajukan pertanyaan. Dan saya harap nanti prosesnya kita berjalan dengan santai ya, serius tapi santai, karena kita sama-sama sama-sama belajar, nanti berbagi ya, tidak ada yang lebih pintar. Ya, baik Bapak dan Ibu, alur diskusi kita nanti ini adalah perkenalan singkat tadi sudah ya. Materinya refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan Mentimeter, pertanyaan reflektif untuk dihayati, refleksi peserta, berdialog dengan peserta, dan paparan tentang refleksi filosofi pemikiran KHD, tanya jawab, serta penutup. Nah, sebagai refleksi pembuka, ya Bapak Ibu selama ini mungkin sudah pernah mendengar, bukan pernah ya, sudah mengenal siapa sosok Ki Hajar Dewantara. Ini ya. Nah, mungkin kita sudah sangat familiar ya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Nah, tetapi saya ingin mengetahui Bapak Ibu bisa disiapkan handphonenya atau nanti bisa dilihat di dalam chat box yang ada. Saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu mengenal Ki Hajar Dewantara melalui Mentimeter yang ada. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap, Bu. Ya. Baik. Alamatnya belum ada ya, Bu? Ya, silakan Pak, sebentar. Pak Iden ya, bisa di-share untuk Mentimeternya ya. Gimana nih? Bentar, Bu. Oh ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, sudah. Sudah muncul?
Atau saya stop dulu ya Pak ya, yang ini ya. Di stop aja, Bu. Nah, Berapa passwordnya, ah, Mentimeternya? Nanti, Pak, harus dari Ibu, Bu. Ternyata harus dari Ibu langsung, Bu. ya sudah saya klik. Enggak, belum muncul. Nanti saya nggak bisa share screen, Bu. Harus dari Ibu. Ah, iya Atau sudah. saya dibikin co-host. Oh iya iya iya, baik, mohon maaf. Ini sudah muncul di sini. Ya. Di klik kanan nama saya, jadikan saya co-host. Iya, bentar Pak. Pak Iden ya. Ya, ini ternyata inilah Bapak Ibu ya, teknologi kita sama-sama belajar. Ya, Bapak Ibu Iya, jangan Bu. khawatir Apa-apa, Bu. sebagai Nggak calon apa-apa, Bu. penggerak pun nanti juga dituntut ya tantangan kita untuk familiar dengan teknologi. Pak Iden sudah? Ya, Bu. Make host Masih ya. belum, Bu. Masih belum bisa. Back host Pak bisa? Pak Iden. Oke, sekarang bisa, Bu. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu ya klik Mentimeternya www.menti atau menti.com dengan kodenya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Nah, ini kodenya. 5046296. Oh, Pak Jalal mau di-admit. Nah, sambil menunggu. Apa yang Anda ketahui tentang Ki Hajar? Ya, Belum ada yang ini ya, belum ada yang isi ya. yang isi ya. Ya, kita Ya. sama-sama belajar, Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya udah di chat, Bu. Dibaca, Bu, di chatnya. Ya. Saya share juga. Nah, udah. Tuh, saya masuk itu, sudah. Ya, wah ini ternyata Bapak Ibu cukup mengenal ini ya. Ki Hajar Dewantara di masa Bapak Ibu adalah tokoh pendidikan, ya, sistem Among, dan Merdeka Belajar. Ya, ternyata konsep Merdeka Belajar yang sekarang sedang kita pelajari ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, luar biasa ini Bapak Ibu cukup mengenal tokoh Ki Hajar Dewantara. Ya, baik. Setelah kita mengenal tokoh Ki Hajar Dewantara, ya, sekarang kita lanjutkan kembali. Pertanyaan kedua mungkin di Mentimeter. Pertanyaan kedua. Sudah. Bentar. Iya. Setelah mengenal. Pertanyaannya ada satu, Bu, justru. Oh, satu saja ya. Sudah nggak apa-apa, satu saja ya. Ya, baik, satu saja Bapak Ibu. Ya, pertanyaan kedua nanti kita dengan games yang lain ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak Iden untuk Mentimeternya.
Baik, sekarang ini hostnya saya. Kok saya nggak bisa ini mau share ya. Terima kasih Pak Iden. Nah, kita lanjutkan dari refleksi pembuka. Mau lagi nggak bisa. Mau membuka lagi materinya kok jadi nggak bisa ini. Dibuka dulu PowerPoint-nya, Bu. Iya. Baru share screen. Sudah. share screen. Sudah. Nah, sudah saya buka. Ya. Nah, ada, Bu. Nah, ya, mohon maaf ini Bapak Ibu ya, waktu jadi. Ya, baik Bapak dan Ibu. Tadi sudah mengenal tokoh Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidik ya. Menurut Bapak Ibu tokoh pendidik, tokoh Merdeka Belajar. Nah, kira-kira apa pemikiran yang ada yang dikenalkan oleh tokoh Ki Hajar Dewantara? Nah, Bapak Ibu saya anjurkan membaca buku ini ya. Buku Menuju Manusia Merdeka Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti Bapak Ibu akan mempelajari apa saja pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ternyata dia tidak hanya tokoh pendidikan atau among tadi, tapi juga seorang visioner. Ya, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, ini bisa Bapak Ibu pelajari nanti di buku Menuju Manusia Merdeka ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, kita ingin melihat refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak Ibu kenal ini, yang sudah Bapak Ibu pahami? Ya. Di sini, Bu. Ya, boleh kita diskusi. Silakan. Ya. Ya, menurut Pak Iden, mangga Pak Iden. Nah, pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah kodrat anak, itu Bu ya. Yang kedua, kodrat zaman. Anak lahir dan tumbuh berkembang tidak bisa dibentuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh guru. Jadi guru itu harusnya fasilitasi anak supaya dia menjadi dirinya sendiri. Kemudian menurut Ki Hajar juga, pendidikan itu berdasarkan kodrat zaman. Kita tahun 90-an dan 80-an tentunya berbeda dengan anak-anak sekarang, Bu. Jadi pendidikan itu harus mengacu kepada zaman yang sedang berkembang. Ada zaman, ada orangnya, ada zaman, ada ceritanya, itu yang terjadi. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus bisa memfilter atau menyaring perubahan-perubahan zaman yang tentunya ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Kita harus bisa menyaring dari perubahan zaman itu. Maka pendidikan itu tetap harus sesuai dengan zamannya, tetapi harus ada penyaringan terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Iden. Wah, luar biasa Pak Iden ini ya, pendapatnya. Sudah boleh mengenal. Nambah, Bu? Boleh Pak, jadi dengan kodrat alam tadi. Silakan Pak Sutarji. Ya, mungkin melengkapi Pak Iden. Kalau saya sangat terinspirasi oleh tokoh ini dengan apa yang kita kenal motonya atau jargonnya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Apa maknanya itu? Bahwa kita sebagai pendidik atau mungkin sebagai pemimpin, di posisi manapun kita, misalnya kita berada di depan, itu harus bisa menjadi contohan. Ketika kita berada di tengah bersama-sama mereka, kita harus mampu mendorong, mampu memotivasi, membangkitkan, menumbuhkan semua potensi yang dimiliki tadi yang dikatakan Pak teman kita Pak Iden itu, yaitu potensi kodrat alam, kodrat zaman. Dan ketika anak-anak kita sudah melalui dua
sistem Among ini, tapi masih bahasa Jawa itu masih ndondot ya, masih belum tumbuh, masih belum, bahkan mungkin bahasanya itu lamban atau apa. Kita tetap mendorong sebagai seorang pendidik itu di belakang, harus dorong anak-anak itu supaya tumbuh mencapai kedewasaannya, tumbuh menjadi manusia yang sempurna, berguna bagi dirinya dan masyarakat. Kalau itu yang mungkin perlu saya tambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sutarji, Pak Iden. Boleh Bapak Ibu yang lain berikan reaction ya atas pendapat Pak Iden, Pak Sutarji ini. Boleh tepuk tangan virtual itu di bawah ya. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mengenal pemikiran di dalam pendidikannya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran yang ada saat ini. Ya, ini pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Nah, tadi sudah disampaikan ini ya, ibaratnya pendidikan ini adalah ibaratnya seperti menanam. Ya, kita akan menyiapkan kelas dengan ruang-ruang yang sudah disiapkan, yang dipupuk, disiram, dirawat, dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut Bapak dan Ibu, nah ini, apa makna dari pemikiran pertama ini, dari Ki Hajar Dewantara? Pendidikan hanya dapat menuntun. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat? Boleh nanti tuliskan juga di chat box yang ada, karena ini peserta cukup banyak ya, tidak mungkin semuanya mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat, boleh dituliskan di chat box yang ada. Ya, ini bisa kita renungkan ya, apa makna pemikiran ini. Nah, Bapak Ibu adalah calon guru penggerak yang diharapkan nantinya sekali lagi menjadi penggerak di komunitasnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak nanti bisa menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini? Silakan, saya minta satu orang saja. Ya, kalau saya ini, ya, pendidikan yang berhamba pada anak. Jadi anak itu harus diberikan kebebasan, Bu. Kebebasan untuk mengekspor, berkreatif, berinovatif di dalam pembelajaran di kelas. Guru hanya sebagai penuntun, Bu. Guru hanya sebagai penuntun yang tidak bisa memaksakan kehendak sesuai guru itu sendiri. Proses pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik anak atau peserta didiknya. Itu, Bu, menurut Ki Hajar Dewantara. Iya, jadi guru harus bisa memberikan pelayanan ya Pak ya, pelayanan yang baik pada siswa. Ya, untuk poin yang nomor 2, nah ini tadi sudah disampaikan, Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, ini juga masih sangat relevan dengan konteks saat ini ya. Kalau kita kaitkan di abad 21, ya bagaimana kita di dalam pembelajaran di sekolah ini harus berpusat pada anak. Ya, inilah mungkin yang bisa kita pelajari dari refleksi filosofi pendidikan di dalam pembelajaran. Ya, diharapkan sekali lagi Bapak Ibu nantinya bisa menerapkannya di sekolah sesuai dengan konteks yang ada. Bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama tadi apa, masih ingat ya? Pendidikan adalah menuntun, ya, membebaskan anak, ya, pendidikan yang merdeka, mengajak anak untuk merdeka belajar sehingga bisa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, ya, ketika pendidikan yang berpusat pada anak. Kemudian pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, yang melatari pemikiran ini adalah ketika pengalaman pribadi dari Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kiranya ya dari refleksi sekali lagi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu nanti bisa pelajari kembali di modul 1.1 ya. Kemudian untuk tugas-tugas refleksi ikuti saja di modul itu, kemudian nanti bisa diunggah kembali di LMS yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya di dalam diskusi kita hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Tugas boleh nanti sekali lagi saya ingatkan untuk penugasannya, refleksi kegiatan hari ini, dan yang ada di dalam modul silahkan nanti bisa diunggah di LMS-nya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Zoom-nya habis. Stop recording, Bu. Stop recording dulu. Ya, ya. Exit screen dulu, apa exit? Iya, iya. Stop share dulu. Bentar, bentar. Oke.